semenjak beliau menang pemilu, ya, itu Nah, akan menuju Indonesia emas, Mas. gitu ya. Jadi kan berubah nih mulutnya nih ya, gitu. Yang tadinya Indonesia akan hancur tahun 2030. Jadi sekarang yang mana nih, Pak Presiden, gitu? Mau pegang omongan yang pertama, kehancuran Indonesia di 2030 atau kejayaan Indonesia masa emas tahun 2045? Mana yang Bapak pilih? Dua-dua itu keluar dari mulut satu orang gitu loh. Jadi kita sebagai rakyat mana yang harus dipegang? Gitu loh. Kalau mau Oh, hancur 2030, Pak. Nah, korupsi jangan di koruptor nggak usah dihukum mati. Nggak usah mati-matian bela apa rampas set para koruptor. tapi kalau dia bermain-main dengan proyek-proyek oligarki, wah habis Prabowo, Bu. Omongan dia justru rontok karena dia mengabaikan. Karena begitu dia start jadi presiden, baru beberapa bulan kontrak kemerdekaan kita 29 April 2024 habis selama 75 tahun. Coba Bu, ini yang perlu diperhatikan Bu. Ya, itu berbahaya Bu, berbahaya banget. Makanya harus waspada. Ya, Pak Teddy. Bu Ellen, Pak Teddy. Bu Ellen silakan. Ya, shalom Pastor. Ya, Pastor, shalom. saya hari ini ada lihat video ya. Itu bagus juga. Maksudnya ada seorang ibu lagi nyapu halaman depan. Dia pakai blus, itu gambarnya bendera Israel. Oh, itu ya. Ya, itu dia bawa-bawa Terus Al-Quran dimaki-maki juga loh. katanya Islam kafir gitu ya. Iya. Gitu ya. Kamu kenapa katanya? Terus orang yang naik motor ini kan tanya, kenapa ibu pakai baju itu? Loh, emang harus saya jawab katanya gitu. Emang kenapa katanya gitu? Emang nggak boleh? Situ tahu nggak katanya gitu. Di Al-Quran juga ada katanya gitu. Cuman saya tidak simpan itu video ya, karena ada di TikTok gitu. Jadi sekilas tuh dia ibu ini sebut saya bayar 5 juta katanya gitu. Kata si ibu ini bilang sama orang itu. Kalau di Al-Quran tidak ada. Justru di Al-Quran itu katanya disebut ada beberapa 47 ayat atau pasal yang bilang bahwa bangsa Yahudi itu lebih tinggi atau apalah gitu. Seperti begitu. Wah, kalau ada videonya itu bagus tuh Pastor ya, gitu. Itu itu sih satu ya. Terus saya mau ke Pak Pute, ke Pak Pastor juga boleh nih ya, gitu. Kalau menurut saya Pak Prabowo ini kurang galak Pak ya, gitu. Belum. Ya, belum ya, karena katanya macan Asia. Macan Asia kok diem aja gitu loh ya, gitu. Cuman bisa mengaum, belum menggigit, apalagi mencabik-cabik gitu tuh belum gitu loh ya, gitu. Kenapa? Sebab selama kepemimpinannya, selama pelantikan dari tanggal 20 Oktober itu sampai hari ini, itu kira-kira persekusi agama ini sudah ada 6 kasus, termasuk yang di Bogor, pelarangan ibadah Natal itu. Gitu. Itu 6. Berarti 7 sama yang ibu pakai baju bendera Israel itu. Gitu. Kok ini selama ada 7 kasus itu Menteri Agamanya diam aja, Menhumkamnya juga diam aja gitu loh. Pokoknya masalah-masalah yang begitu diem gitu. Belum ada tindakannya, omong apapun gitu. Kan dulu waktu Pak Jokowi kan bilang bahwa yang melarang ibadah itu bisa dipidana. Itu sebab itu melanggar undang-undang gitu. Kok ini malah dibungkam diam gitu loh. What happened gitu. Terus yang tadi Pak Teddy ngomong tuh ya, yang naik haji disumbang. Iya benar, itu saya pernah lihat tuh Pak ya. Yang ada orang mau naik haji itu 47% dibiayai negara. Selebihnya 63%-nya bayar sendiri. Nah, itu buat umat Islam. Sekarang buat yang Nasrani ke Israel dong bayarin gitu. Jadi kan Pancasilanya ke bawah tuh Pak, sila keadilan. Di Islam dibayarin semua, pesantren dibiayai, apa dibiayai, kita ke Israel buat kocek sendiri Pak Putih.
Usul sekali. Saya mau ke Israel, tapi dibayarin sama negara. Masa? Itu kan untuk pajak Kalau kita juga buat bayarin mereka naik haji. Iya, kan, Itu loh. kan. Adilnya di mana gitu? Katanya saya mau sudah ini Bu, keadilan. saya salah dikit Bu, saya ada buat bisik-bisik, tapi panas telinga mereka. Oh Buat ya, dong kami apa namanya apa pengadilan agama Kristen untuk nikah. Jangan kami begitu nikah ke catatan sipil, prosesnya ribet banget. Kalian udah berapa tahun itu ada apa namanya pengadilan agama Kristen yang untuk KUA, kantor urusan nikah itu saya bilang, ya. Buat dong kami, jangan ke catatan sipil. Buat, waduh, saya sudah panasin telinga, kering satu, nggak tahu entah macam mana ini. oh iya satu lagi nih Pak Putra ya. Kan beberapa 2 tahun yang lalu gitu ya, waktu masih Pak Jokowi presiden, itu Pak Prabowo kan pernah bilang Indonesia akan hancur di tahun 2030 ya. Tapi semenjak beliau menang pemilu, ya, itu akan menuju Indonesia emas Mas. gitu ya. Jadi kan berubah nih mulutnya nih ya gitu. Yang tadinya Indonesia akan hancur tahun 2030. Jadi sekarang yang mana nih Pak Presiden gitu? Mau pegang omongan yang pertama, kehancuran Indonesia di 2030 atau kejayaan Indonesia masa emas tahun 2045? Mana yang Bapak pilih? Dua-dua itu keluar dari mulut satu orang gitu loh. Jadi kita sebagai rakyat mana yang harus dipegang? Gitu loh. Kalau mau Oh, hancur 2030 Pak. Nah, korupsi jangan di koruptor nggak usah dihukum mati. Nggak usah mati-matian bela apa rampas set para koruptor gitu. Biarkan saja gitu. Berkorupsi berjemaah gitu. kalau itu ada dasar literaturnya, Bu. Indonesia merdeka, ada naskah di Jenewa PBB, Bu, tanggal 29 April tahun 2024 sudah habis kontrak kemerdekaan kita, Pak. Tapi kita punya waktu 15 tahun, Bu, untuk persuasif membangun kembali kemitraan dengan Raja-Raja Nusantara. Tapi kalau Raja-Raja Nusantara ini bangkit, ingin mendirikan kerajaannya lagi, sah Bu. Karena PBB itu cuma menerbitkan kontrak kemerdekaan kita itu sampai 29 April 2024. Dasar itulah Prabowo mengungkapkan itu. Makanya sekarang Prabowo konsen untuk membangkitkan kembali Raja-Raja Nusantara ini dicari terahnya, Bu. Tapi Oh, kalau ini tidak berhasil, Bu, dalam tempo 15 tahun itu bukan isapan jempol, Bu. Raja-Raja Nusantara itu akan bangkit sendiri, Bu. Karena ada uang 3,8 T. Saat itu Raja-Raja Nusantara membantu membantu orang-orang yang mewakili Soekarno-Hatta ke Jenewa. Karena Soekarno-Hatta itu masih di penjara di Padang. Ini yang ditutup-tutupin oleh bangsa ini, Bu. Jadi Prabowo itu tahu histori, Bu. Cuman ini dia kejar tayang. Tapi kalau dia bermain-main dengan proyek-proyek oligarki, wah habis Prabowo, Bu. Omongan dia justru rontok karena dia mengabaikan. Karena begitu dia start jadi presiden, baru beberapa bulan kontrak kemerdekaan kita 29 April 2024 habis selama 75 tahun. Coba, Bu. Ini yang perlu diperhatikan, Bu. Ya, itu berbahaya, Bu. Berbahaya banget. Makanya harus waspada. Itu ada dasar hukumnya ucapan beliau, Bu. Karena masa transisi itu 15 tahun, Bu. Itu aja dari saya, Bu. oke. Terima kasih Pak Puter. Ya, nggak ada yang resen lagi ya. Ya, teman-teman siapa lagi yang mau itu? Kita ini banyak ide kita di sini untuk skala internasional ada, kedaerahan ada, nasional ada, regional ada, ya kan? Kepribadian ada. Tinggal menunggu teman-teman dari sini untuk apa barangkali ada informasi di daerah sekitar Anda. Mari kita sampaikan. Ini Ya. kok Pak Tobing masuk, kita minta dia cerita tentang kawasan. Karena Singapura Oh, mau habis ini.
Mau Ya. tenggelam Singapura. Hmm. Ya, tapi itu kan Pak Kalau Putih Singapura jelaskan kan dia secara reklamasi terus, Pak. ya. Singapura reklamasi terus tuh, Pak. Gila loh, Pak. Ini Pak Urang masuk, Iya. Pak Urang. Pak Urang masuk, Pak Urang. Ya, makasih Pak Paul.